sekalian biar ini. Buat ya. Tes. Banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti minta diulang salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih mengizinkan kita semuanya untuk kembali melaksanakan salah satu di antara kewajiban plus kebutuhan kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang Allah izinkan untuk bersujud di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, ya salah satu contoh realnya tadi disampaikan, ya saudara kita yang mungkin tinggal di sini, ya disampaikan tadi bahwa ada yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, masih memberikan kita nafas, itu berarti Allah masih sayang kepada kita semuanya. Allah masih ingin kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal agar kita nanti bisa pulang. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada Nabi tercinta, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu, kalau dengar nama beliau disebut, bersolawat sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena orang yang pelit, kata Rasulullah, bukan orang yang pelit mengeluarkan hartanya, ya, tapi orang yang kalau didengar disebut nama Rasulullah tapi dia nggak bersolawat. Karena Bapak Ibu sekalian, jalan selamat di dunia dan di akhirat, jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu jalan cuman yang ditempuh oleh Rasulullah. Jalan cinta kepada Rasulullah. Maka kalau kita mau selamat dunia akhirat, ya bersolawat banyak-banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya judul kita pagi ini yaitu taubat supaya kita dekat kepada Allah. Ya kurang lebih seperti itu. Apa hubungannya taubat dan dekat kepada Allah? Emang ada hubungannya taubat dan dekat kepada Allah? Ya. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Ada nggak hubungan antara taubat seorang hamba yang tadinya ya belum taat, ya ahli maksiat menjadi ahli taat, ya.
kemudian dekat kepada Allah. Ya, secara logika emang dosa bisa mengantarkan orang dekat kepada Allah, kan gitu. Nah, ini yang akan kita uraikan pagi ini insyaallah. Taubat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya seharusnya bisa kemudian mengantarkan kita kepada penjelasan tentang taubat, ya. Apakah dosa bisa mendekatkan kita kepada Allah? Kepada Allah. Seberapa penting taubat itu? Ya, setidaknya dua pertanyaan ini mewakili daripada penjelasan taubat itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan ini atau sebelum kita masuk kepada penjelasan, bahwa di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Allah tidak membutuhkan tempat untuk bereksistensi. Allah beda dengan seorang hamba. Allah beda dengan manusia. Adanya Allah itu beda dengan sifat adanya manusia. Ya, banyak sekali perbedaannya. Di antaranya adanya kita itu hadis. Hadis itu apa? Hadis itu ada setelah melewati proses ketiadaan, atau ada yang mendahului keberadaan kita. Itu makna daripada hadis. Sedangkan wujudnya Allah, adanya Allah itu bersifat qadim. Qadim itu apa? Adanya Allah tanpa didahului sesuatu apapun. Keberadaan Allah tidak melalui proses ketiadaan. Ini sifat qadim. Jadi adanya Allah beda dengan adanya kita, sehingga Allah tidak butuh tempat untuk menunjukkan eksistensi. Kalau kita, adanya Bapak Ibu sekalian, adanya kita ini butuh ruang waktu, butuh ruang dan tempat, sehingga kita ada. Inilah bedanya Allah, adanya Allah dengan adanya makhluk. Semua ulama kita sepakat akan ini. Ya. Sehingga Allah itu tidak bisa kita dekati melalui fisik. Kalau seandainya Allah itu bertempat, seharusnya ya bisa ditempuh melalui fisik. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala itu di langit, oke, kita ilustrasikan aja Allah begini. Ya. Maka seharusnya ini bumi, ya, seharusnya orang-orang yang bisa menempuh mengakses langit itu tentunya yang paling dekat kepada Allah. Ya, terutama orang-orang NASA itu. Kasihan dong Bapak Ibu sekalian, ya. Kita udah sampai tua nyembah Allah tapi nggak dekat-dekat kepada Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau dan mendekatlah engkau. Ternyata Bapak Ibu sekalian, posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah itu nggak jauh-jauh, bukan dia harus ke langit, bukan. Tapi ketika dia memposisikan kepalanya ini yang selalu dia agungkan, yang selalu merasa paling berilmu, ketika dia meletakkan jidatnya, kepalanya di bawah lantai ini, maka saat-saat itulah posisi seorang hamba dekat dengan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah itu nggak bisa ditempuh pakai jalur fisik, nggak bisa. Terus bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ternyata Allah hanya bisa ditempuh dengan amaliyah qalbu. Karena yang bisa menangkap sinyal kedekatan Allah itu ya dengan qalbu kita, bukan dengan fisik. Hanya dengan qalbu kita, bukan dengan fisik. Maka seperti atau sebagaimana perjalanan zohir kita, kalau kita ingin menempuh satu perjalanan ke satu tempat,
itu kan pasti ada penghalang. Pasti ada penghalang, pasti ada hambatan, pasti ada rintangan atau hal-hal yang dapat menghalangi kita. Ya. Sama perjalanan untuk menuju kepada Allah juga sama. Ada penghalang-penghalang, ada rintangan, ada hijab yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah. Ya. Apa saja penghalang itu? Ya. Penghalang hamba. Pertama dan yang paling utama adalah ya dosa kita nih, ya. Dosa. Ya. Dan masih banyak lagi, ya diantaranya misalnya ya manusia, ya sesama kita kadang bisa menjadi penghalang. Makanya Rasulullah melarang kita kalau sudah hijrah, ya jangan lagi berkawan dengan teman-teman yang lama yang dapat mengajak kita kepada maksiat. Makanya nanti disebutkan salah satu pilar-pilar, pondasi-pondasi di dalam pondasi rukun atau rukun taubat itu nanti meninggalkan teman-teman yang lama. Bukan karena kita membenci mereka, Bapak Ibu sekalian. Enggak. Agama kita ini tidak pernah diajarkan untuk membenci orang, tidak. Tetapi untuk menjaga keselamatan diri kita, menjaga keselamatan keselamatan kita supaya kita enggak teringat lagi dengan dosa. Makanya kata Rasulullah apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur liman yukhaliluh. Seseorang itu tergantung temannya. Agama seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan, itulah ya, yang akan mempengaruhi ya, baik secara akhlaknya, secara spiritualnya, secara qalbunya, akan mempengaruhi semuanya. Minimal mempengaruhi perilaku dia. Makanya kita disuruh untuk selektif dalam memilih teman. Apalagi ya syahwat. Ya, ini bisa menjadi penghalang ini semuanya. Ya, termasuk syaitan. Syaitan ini paling ya, menjadi batu penghalang utama seorang hamba untuk dekat kepada Allah. Nah, kita nggak bicara ini ya, karena poin daripada penghalang utama seorang hamba untuk dekat kepada Allah adalah dosa. Kenapa kita tidak pernah merasakan manisnya ibadah? Kenapa ibadah yang selama ini kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, justru merasa beban, terbebani, berat sekali rasanya kita untuk melakukan sholat, berat sekali rasanya kita untuk menjalankan puasa sunnah, berat sekali kita untuk bersedekah. Apa yang membuat kita berat untuk melaksanakan itu semuanya? Ya, ternyata para usut setelah diusut yang membuat kita manusia berat untuk melakukan taat kepada Allah itu adalah dosa. Dosa ini menjadi penghalang, ya. Sehingga wajar kemudian kita berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita beribadah kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk banyak taubat kepada Allah. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena dosa ini menjadi penghalang kita untuk merasakan kenikmatan, rasa manis dalam ibadah. Ya. Ibarat seperti bangunan, Bapak Ibu sekalian. Kita ini punya visi misi, punya tujuan hidup. Salah satu di antara misalnya tujuan kita ya membangun rumah di tahun 2022 misalnya, ya. Perencanaan sudah ada nih, ya. Fulus udah mantap, apalagi ya macam-macam pekerjaan sudah mantap semuanya. Ya. Tapi kira-kira kalau nggak ada tanah bisa nggak kita bangun rumah? Nggak bisa, harus adalah lahan. Ya. Maka taubat itu seperti lahan. Ya. Di taubat itu, taubat seorang hamba ibarat seperti lahan. Nah, itu semua bisa terrealisasi. Rumah kita bisa kita bangun ya dengan impian-impian kita yang akan kita bangun di rumah itu kalau ada
lahan. Kalau nggak ada lahan itu hanya omong kosong. Ya, cuma khayalan kita ya, khayalan begini-begini. Maka harus ada lahan dulu baru kita bisa bangun rumah. Sama seperti ibadah kita. Sebelum kita bikin ibadah yang besar-besar itu, ya kita tobat dulu kepada Allah. Supaya kita bisa merasakan manisnya ibadah. Kita bisa nangis ketika sholat. Kita bisa nangis ketika zikir. Kita bisa tersentuh ketika bersedekah kepada anak yatim. Selama ini kan kita bersedekah ya untuk menunjukkan eksistensi kita. Nih kita banyak duit, nih sedekah. Padahal sedekah itu kata Rasulullah bisa membawa kebahagiaan. Salah satu cara kita mencari kebahagiaan itu disuruh mengusap kepala anak yatim. Bukan sekedar disuruh usap, maksudnya dibantu. Kapan kita dengan sedekah itu bisa merasakan nikmat bahagia? Kalau kita belum tobat dulu. Maka tobat itu Bapak Ibu sekalian seperti ibarat seperti lahan. Kalau kita ingin membangun rumah kita, kita ingin membangun istana kita, maka tobat dulu. Ya, beli dulu lahan, sediakan dulu lahan. Maka lahan ini ibarat seperti taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat ini pemangkas kita untuk memangkas semua penghalang-penghalang itu. Ya, di antaranya penghalang dosa ini. Karena dosa itu sangat menjadi penghalang seorang hamba dekat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya taubat, jadi ada dua istilah yang digunakan oleh para ulama kita yang berkaitan dengan kesadaran di dalam taubat. Jadi taubat itu kan intinya sebenarnya sadar. Ya. Kita sadar kembali kepada Allah dari melakukan hal-hal yang tidak pantas menuju kepada ketaatan. Berarti taubat itu soal sadar. Pekan lalu atau pertemuan sebelumnya kan kita udah jelaskan tentang kesadaran. Bapak Ibu masih ingat gak tentang kesadaran manusia? Tingkat kesadaran manusia yang pernah kita bahas sebelumnya. Atau jangan-jangan kalau kajian gak bawa buku lagi. Ya. Atau mahasiswa zaman now ya. Santri zaman now kan tinggal foto aja. Yang penting foto aja. Ya, bacanya belakangan. Baik Bapak Ibu sekalian. Masih ingat gak tingkat kesadaran manusia? Kapan sih kita itu dikatakan sadar? Karena ini berkaitan dengan taubat. Yang pertama, kesadaran dani, kesadaran yang paling rendah, titik paling rendah seorang hamba dikatakan dia sadar. Ya, kapan itu? Ya ketika kita bangun dari tidur, itu sadar, tapi sadarnya masih tingkat rendah. Ya, sadarnya itu nggak ada yang spesial. Bahkan sadarnya kita ketika kita bangun tidur dan yang kita ingat adalah dunia, pekerjaan, ya. Berarti standar sadar kita masih sama dengan, mohon maaf, ya, hewan, ya. Hewan kan gitu, dia bangun tidur yang dia cari apa? Makan, minum, ya. Saya nggak menyamakan Bapak Ibu sekalian, nggak. Ini cuma contoh perbandingan. Berarti sadar kita belum spesial. Sedangkan antara kita sebagai manusia dan makhluk Allah yang bernama hewan itu perbedaannya jauh sekali. Bahkan kita jauh lebih mulia daripada malaikat. Kapan? Kapan kita manusia bisa lebih mulia daripada malaikat? Ketika ini kesadaran kita menuntun untuk dekat kepada Allah. Jadi kalau yang kita ingat makan, yang kalau kita ingat minum, pekerjaan, apalagi dan sebagainya yang berkaitan dengan dunia, berarti kita belum benar-benar sadar. Belum benar-benar sadar. Ini kesadaran yang paling rendah. Kesadaran yang kedua udah masuk level tinggi nih. Ya. Udah ada perbedaan lah antara kita manusia dengan makhluk yang lain. Apa itu? Kesadaran jiwa. Kesadaran sanubari. Apa itu? Kesadaran yang membimbing kita untuk sadar kepada Allah. Ya. Ingat Allah walaupun belum setiap saat, tapi sudah ingat Allah. Ketika kita bangun, kita doa kepada Allah. Ibu-ibu hafal doa bangun tidur? Jangan anggap sepele itu Bapak Ibu sekalian.
Karena doa itu mewakili kesadaran kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu di doa ya, dibaca. Sebelum kita makan, kita baca doa minimal bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau lebih sempurna Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan cuman kita ajarkan ke anak, itu kita praktekkan Bapak Ibu sekalian, karena doa-doa itu mewakili kesadaran jiwa kita kepada Allah. Berarti kita sudah mulai ada ketergantungan kepada Allah. Sehingga kita sadar bahwa sekedar bangun tidur Bapak Ibu sekalian kita nggak mampu. HP kita lebih mampu bangun. Udah nyala duluan alarmnya, orangnya masih tidur. Ya. Itu membuktikan bahwa untuk sekedar bangun tidur kita nggak mampu, kita nggak ada daya, kita nggak ada kekuatan, kita nggak ada upaya, melainkan pertolongan Allah. Allah yang bantu kita bangun. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau masih mengizinkan hamba untuk hidup hari ini. Berarti ada misi rahasia, ada sesuatu yang Allah inginkan ya kepada kita, supaya kita bisa sadar kepada Allah, supaya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan kesadaran yang paling tinggi adalah kesadaran ilahiyah. Setiap saat dia ingat Allah. Apapun yang dia pandang, apapun kejadian yang menimpa dia, dia selalu mengingat atau dia menjadikan itu semuanya perantara wasilah dia untuk ingat kepada Allah. Dia tahu ketika dia diuji, ujian itu bukan hukuman bagi dia. Dia sadar itu adalah panggilan cintanya Allah kepada kita. Dia tahu bahwa ujian itu pertama bisa membersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, mendidik, mentarbiah dia untuk dekat kepada Allah. Makanya kata para ulama kita, al-musibatul lati tuqarribuna ilallah khairun minan ni'amil lati tub'iduna 'anillah. Jadi musibah itu kadang lebih baik Bapak Ibu sekalian, jauh lebih baik ketimbang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kapan musibah itu bisa menjadi baik, bisa menjadi lebih utama? Ketika musibah itu mengantarkan kita untuk dekat, untuk sadar kepada Allah, ketimbang kenikmatan itu yang melalaikan kita dari Allah. Jadi terkadang musibah itu bisa menyadarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, taubat itu intinya sadar. Kan kita selalu menerjemahkan gitu kan? Sadar, udah tua, nggak usah maksiat, gitu kan? Maksudnya taubat. Terus sadar apa yang harus kita bangun di dalam taubat itu? Jadi ada dua kesadaran yang harus kita bangun di dalam taubat. Ada dua kesadaran di dalam taubat. Dalam taubat. Yang pertama, kesadaran inabah. Pernah dengar ini Bapak Ibu sekalian? Ini bukan nama kue ya. Yang kita ingat pagi-pagi mah kue ya. Inabah. Yang kedua, kesadaran istijabah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, syukran. Ya, jazakallah khair. Kalau ngaji bawa catatan biar bisa dicatat ya. Imam Syafi'i aja masih bawa kitab untuk nyatat kalau ilmu ya, supaya nggak kelewatan, nggak lupa. Masih di masjid ingat, pas keluar masjid udah lupa, hafal di luar kepala. Ya. Jadi kesadaran yang harus kita bangun di dalam taubat dua.
Yang pertama adalah kesadaran inaba, dan yang kedua adalah kesadaran istijabah. Apa itu kesadaran inaba? Apa itu kesadaran istijabah? Kita akan jawab. Saya minum dulu Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kesadaran inabah ini, kita di sini, kita bawa ke sini ya. Kesadaran inabah adalah rasa takut kepada Allah karena Allah atau karena maha kuasa kudrohnya Allah atas kita. Kita takut berbuat dosa kepada Allah karena bisa saja ketika kita sedang maksiat kepada Allah, Allah mengazab kita. Bisa enggak? Sangat bisa. Ya. Ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah, bisa enggak Allah cabut nyawa kita? Bisa enggak? Sangat bisa. Ya. Allah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah berbuat sekehendaknya, berhukum sekehendaknya. Emang siapa yang bisa menghalangi kudroh dan irodahnya Allah? Maha kuasa dan kehendak Allah, enggak ada satupun yang bisa. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini salah satu rahasia kenapa keburukan itu juga adalah ciptaan Allah. Jadi keburukan itu ada di dunia ini, kemiskinan itu ada di dunia ini, itu juga atas kehendak Allah. Salah satu hikmahnya itu supaya tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Hanya Allah yang bisa berkehendak di alam semesta. Ketika Allah berkehendak, tidak boleh, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Masa Tuhan kehendaknya dikalahkan oleh makhluknya? Allah pengen hujan, makhluk nggak pengen hujan, ya dikalahkan. Masa iya begitu? Maka Allah ingin menunjukkan super powernya Allah, bahwa nggak boleh ada yang mengganggu kehendak Allah, kemahakuasaan Allah. Maka wajar ada maksiat. Ya, Allah kehendak maksiat itu ada, tapi apakah Allah suka dengan maksiat? Apakah Allah cinta dengan maksiat? Allah menciptakan neraka, tapi apakah Allah menginginkan hamba-hambanya itu masuk ke dalam neraka? Bukan menginginkan, suka hamba-hambanya itu masuk neraka. Kehendak dan suka itu beda. Ya. Kalau suka, ya sudah pasti Allah berkehendak. Tapi kalau kehendak, belum tentu Allah suka. Makanya ada iblis di dunia ini. Ada syaitan ya, menggoda kita untuk melakukan maksiat. Ya bukan karena Allah suka dengan kesesatan. Justru salah satu sifat Allah itu hadi, pemberi petunjuk. Ya, Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Tetapi Allah ingin itu ada supaya menegaskan bahwa Allah itu berkehendak. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah melakukan sekehendak Allah, suka-sukanya Allah. Dan Allah berhukum, menghukum semuanya sesuai dengan keinginan Allah. Nggak boleh ada yang mengganggu-gugat. Itu Allah. Nah, jadi bisa saja ketika kita sedang maksiat, Allah mengazab kita. Nah, kesadaran ini yang kita bangun, baik sebelum kita maksiat maupun sedang bermaksiat. Supaya apa? Supaya bisa menuntun kita untuk takut kepada Allah. Kalau sudah takut, pasti nanti kita taubat. Jadi taubat itu Bapak Ibu sekalian, bukan setelah kita melakukan maksiat. Bahkan sebelum kita bermaksiat dan sedang bermaksiat, kita harus taubat kepada Allah. Bagaimana taubat itu? Ketika sedang atau sebelum kita maksiat atau sedang melakukan kemaksiatan, lah kita bangun ini kesadaran kita. Jangan sampai Allah mengazab kita sedang bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai Allah menghukum kita ya ketika sedang maksiat kepada Allah. Maka kalau sudah ada kesadaran seperti itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita mudah untuk taubat kepada Allah. Bahkan ketika kita mohon maaf sedang terjebak di dalam maksiat, insya Allah dengan kesadaran ini ya kita udah separuh jalan untuk taubat kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, semua kita siapapun dia, kecuali para nabi dan rasul, itu pasti melakukan maksiat, pasti berdosa. Ya, tidak ada jaminan
kita untuk terhindar dari dosa. Tidak ada jaminan untuk kita terhindar dari maksiat kepada Allah. Kecuali para nabi dan rasul. Mereka maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat dosa, baik kecil maupun dosa besar. Lah kita manusia biasa, enggak ada jaminan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Ya. Coba perhatikan hadis ini Bapak Ibu sekalian. Setiap bani Adam, kullu bani Adam khata'. Seolah-olah Rasulullah itu sudah tahu karakter manusia. Khata' itu dalam bahasa Arab ini pakai sigoh mubalaghah. Khata', ya, pakai tasydid, ya. Khata'. Ini menurut ahli nahwu namanya sigoh mubalaghah. Apa itu sigoh mubalaghah? Ya. Satu redaksi yang menunjukkan sesuatu yang berlebihan, yang dilakukan secara kontinu, terus menerus. Seorang yang rajin puasa, di dalam bahasa Arab kalau orang berpuasa itu isim fa'il, pelakunya namanya shaim. Orang yang ruku di dalam bahasa Arab, pelaku ruku dikatakan raki'un. Orang yang makan, ya, pelaku makannya dikatakan akilun. Itu namanya isim fa'il. Ini sedikit pelajaran nahwu. Tapi kalau orang yang terus-menerus melakukan itu, terus-menerus berpuasa sampai melekat pada dirinya dia ahli puasa, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, maka dikatakan shawwamun, orang yang gemar rajin puasa. Ya. Maka orang yang banyak salah namanya khata'un. Ya. Jadi kita seolah Rasulullah sudah tahu karakter manusia, bahwa siapapun dia, mau setinggi apapun ilmunya, mau sesoleh apapun dia, pasti dia akan melakukan kesalahan, pasti dia akan bermaksiat kepada Allah. Tapi sebaik-baik orang yang bermaksiat kepada Allah, yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Rasulullah tahu bahwa kita ini akan dan pasti terjatuh kepada kesalahan, maksiat dan dosa. Tapi sebaik-baik kita yang terjatuh kepada maksiat adalah yang bangkit, taubat kembali kepada Allah. Makanya bedanya iblis dengan Nabi Adam di sini nih. Kesadaran. Kenapa Nabi Adam alaihissalam bisa terjatuh kepada sebuah kesalahan ini? Walaupun ini bukan dosa ya, bukan dosa. Tapi tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan perilaku seperti itu. Makan buah yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakan buah kan selama bukan yang haram, boleh-boleh aja. Apalagi di surga, semuanya boleh. Tapi kenapa Nabi Adam alaihissalam terjatuh kepada ketidaktaatan? Ada yang tahu? Jadi ketika Allah menginterogasi Nabi Adam, "Hei Adam, bukankah aku sudah kasih tahu ke kamu, ya, bahwa buah ini terlarang dimakan, ya, nggak boleh." Itu sebenarnya untuk menguji Nabi Adam, untuk menguji Nabi Adam. Apakah Nabi Adam ini taat dan patuh kepada Allah? Apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Disinilah yang membedakan antara iblis yang banyak ibadah tapi nggak sadar-sadar dengan Nabi Adam alaihissalam yang porsi ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi yang dibangun adalah kesadaran dia kepada Allah. Keterikatan batinnya dia kepada Allah yang selalu ingat Allah. Apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Kira-kira bapak-bapak ibu sekalian, apa jawab Nabi Adam? Nggak apa-apa, fadhol silakan. Kira-kira aja. Bismillah. Jadi jawab Nabi Adam apa? Wahai Allah, bagaimana mungkin aku tidak mendengar kepada seseorang yang bersumpah atas namamu? Pasti orang yang bersumpah atas namamu tidak akan pernah berbohong. Karena iblis bilang apa? Wallahi ya Adam, demi Allah wahai Adam,
kalau engkau memakan buah ini pasti kamu akan kekal selamanya di surga. Jadi Nabi Adam itu hanya ingin bersama Allah. Makanya nggak tertarik ke dunia. Jadi karena beliau gelisah gimana caranya supaya terus bersama Allah, supaya terus dekat dengan Allah. Carilah, karena iblis ini tahu Nabi Adam gelisah. Ya, dia pengen untuk selalu dekat kepada Allah. Dibilang, "Hei Adam, kamu tahu nggak buah itu namanya buah khuldi?" Makanya dikasih nama buah khuldi. Buah khuld. Khuld itu keabadian. Kalau dimakan kamu pasti abadi selamanya, di surga selamanya. Karena dia gelisah kepada Allah tentunya, ya. Maka Nabi Adam kemudian memakan buah itu. Apalagi ditambah iblis bersumpah dengan nama Allah. Ya. Ya. Wallahi ana laminan nasihin. Ya. Dia bersumpah di hadapan Nabi Adam, "Wahai Adam, aku ini adalah seorang penasihat." Ya. Maka kata-katanya iblis itu, rayuannya itu halus sekali. Nggak ada itu iblis teriak-teriak ke kita, nggak pernah. Ya. Setan itu nggak pernah teriak-teriak untuk ngajak kita kepada maksiat. Halus, nggak apa-apa, sesekali. Kan gitu bahasanya, halus sekali. Sama seperti dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Maka jawaban Nabi Adam alaihissalam, ya, itu sebelum dia taubat, ketika dia ngucapin itu, Nabi Adam ucapin kata-kata itu, langsung Allah ampuni dia. Karena di dalam taubat itu, rukun utama taubat adalah penyesalan. Karena di dalam penyesalan ini ada kesadaran inabah, kesadaran mengakui kesalahan. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah itu senang dengan seorang hamba yang merasa berdosa, senantiasa merasa berdosa. Dia merasa tidak pantas. Allah itu sangat senang dengan hamba yang seperti itu, ketimbang hamba yang merasa sudah beribadah. Ya. Biasanya orang kalau sudah merasa, ya, dia akan lupa. Merasa sudah ibadah, dia lupa diri. Makanya iblis laknatullah alaih, dengan ibadahnya itu tidak menuntun dia untuk sadar kepada Allah. Karena dia selalu melihat ke dalam dirinya. Dia melihat bahwasanya dia bisa begini. Ya. Dulu iblis itu Bapak Ibu sekalian, di surga tempatnya dia. Ya. Bahkan lebih dekat ketimbang malaikat-malaikat yang lain. Makanya dulu sebelum dia dilaknat oleh Allah, nama malaikat dia. Ini kan perselisihan di antara para ulama kita. Apakah iblis ini adalah malaikat atau bukan malaikat? Ya. Kata para ulama kita ketika mereka memperhatikan ayat di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Artinya begini, kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Dari ayat pengecualian ini, para ulama kita menyimpulkan bahwa iblis itu bagian dari malaikat. Sama seperti saya kasih contoh begini. Ya, misalnya Sandy, ya, jamaah Masjid At-Taqwa. Kita bilang begini, semua jamaah Masjid At-Taqwa Bintaro sektor 3 sholat subuh berjamaah kecuali Sandy. Nah, Sandy itu berarti bagian dari jamaah kita dong. Ya. Kan kita mengecualikan dia. Ya. Kecuali gini, saya kasih narasi begini. Semua jamaah Masjid At-Taqwa sholat subuh berjamaah kecuali kucing. Kan gak nyambung. Ya, gak nyambung. Atau misalnya saya, karena saya bukan jamaah di sini, wajar gak sholat di sini. Tapi Sandy, karena dia bagian jamaah di sini, maka dia sholat di sini. Berarti Sandy bagian dari jamaah di sini. Berarti iblis bagian dari malaikat dulu. Makanya nama malaikatnya dia adalah Azazil. Iblis dulu, sebelum dia menjadi iblis yang sekarang. Dilaknat oleh Allah. Karena apa? Satu aja, karena dia nggak sadar. Dia sombong dengan ibadahnya. Dia merasa bahwa ibadah yang selama ini dia lakukan ya karena diri dia sendiri yang melakukan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita sholat, ya,
Sebaiknya kita istighfar dulu, minta ampun kepada Allah yang selama ini selalu membawa diri kita ketika ibadah. Kita kan begitu, merasa kita yang melakukan ibadah itu. Kita istighfarkan qalbu kita. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah atas merasa kita itu. Ya Allah, ya, hamba mohon ampun daripada merasa itu ya Allah. Karena untuk sekedar bangun tidur hamba nggak mampu. Istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Hamba mohon ampun kepada Allah. Ya. Maka ini nih, ya, kesadaran pertama yang kita bangun dalam taubat adalah inabah. Ya, kesadaran kita untuk senantiasa kembali kepada Allah. Ya. Yang kedua, ya, adalah kesadaran istijabah. Istijabah ini lebih kepada rasa malu kita kepada Allah. Rasa malu. Bagaimana kita tidak malu kepada Allah? Padahal yang selama ini memberikan kita kebaikan, memberikan kita kenikmatan. Siapa? Allah. Masa iya, pantaskah kita mengkhianati orang yang selalu berbuat baik kepada kita? Secara sisi manusiawi loh. Ibu-ibu kira-kira, ya, apa rasa ibu kalau selama ini ibu-ibu berbuat baik ke saya, ya. Kemudian saya mengkhianati kebaikan ibu-ibu, saya balas dengan pengkhianatan. Sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati. Tapi Allah nggak sakit hati, Bapak Ibu sekalian. Bahkan berkali-kali kita mengkhianati Allah. Berkali-kali kita bermaksiat kepada Allah. Allah masih panggil kita dengan sebutan panggilan sayang, ya ibadi. Sebagaimana Allah memanggil Sayyidina Rasulullah SAW di dalam surat Al-Isra. Ada yang hafal awal-awal surat Isra? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan kekasihnya di malam hari. Allah menyebut Rasulullah dengan abdihi, sebagaimana Allah menyebut kita pendosa ini yang banyak dosa dengan ya ibadi, wahai hambaku, la taqnatu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Karena orang yang berputus asa ini dia nggak sadar. Tar ajalah tobat. Ngapain kita tobat? Dosa ini banyak. Pasti nggak diterima oleh Allah. Ini gaya iblis. Iblis ketika dilemparkan dari rahmat Allah, dia bilang apa ke Allah? Ini kurang ajar. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku. Ya. Bahkan ketika dia maksiat, dia masih sombong. Ya. Tapi apa kata Nabi Adam ketika Allah keluarkan dia dari surga? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah melampaui batas, telah menzolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Kepada siapa lagi kami akan memohon ampunan-Mu ya Allah? Itu jawaban Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Allah tidak tersipu malu, ya? Karena Nabi Adam memandang kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga ketika dia tergelincir kepada maksiat, itu karena godaan hawa nafsunya, bukan karena ketetapan Allah. Walaupun semua yang ada di alam semesta ini, bahkan perbuatan kita, itu takdir Allah. Tetapi soal adab kepada Allah, tidak boleh kita sandarkan keburukan kepada Allah. Walaupun itu di satu sisi secara logika benar, tapi ini soal adab, soal cinta kepada Allah, itu tidak pantas kita sebutkan kepada Allah. Sebagaimana misalnya kita protes kebijakan Pak Jokowi, ya, walaupun tidak di satu sisi kurang menguntungkan kita, kalau kita nyalah-nyalahin kan kurang ajar kita. Ya. Oh ini negara togut, tapi dia yang paling banyak memakan bantuan pemerintah, ya. Apalagi dia ASN, terus bilang negara togut, ya. Lucu namanya. Ya. Sama seperti iblis. Ya, dia memandang bahwa maksiat itu karena gara-gara Allah, maka Allah murka kepada dia. Beda dengan Nabi Adam alaihissalam, mengakui bahwa ya Allah, ini karena kami, karena nafsu inilah yang selalu mengajak kepada
maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini rasa malu kepada Allah. Ya Allah, hamba malu. Bagaimana mungkin hamba bisa bermaksiat kepadamu, sedangkan setiap saat, setiap waktu, setiap tempat Engkau selalu memandang kolbuku, Engkau selalu melihat gerak-gerikku. Bagaimana mungkin aku bisa selamat untuk bermaksiat kepadamu? Emang ada satu tempat yang tidak pernah atau tidak dilihat oleh Allah? Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Maka dimanapun kita berada, kapanpun, Allah tahu apa yang kita lakukan. Maka kita malu kepada Allah. Ya Allah, Engkau senantiasa melihatku, Engkau senantiasa memandangku, Engkau senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepadaku. Masa iya aku bermaksiat kepadamu? Masa iya aku mengkhianati kebaikanmu dengan maksiat yang aku lakukan? Berarti kita Bapak Ibu sekalian nggak tahu diri namanya. Nggak tahu diri. Maka dengan istijabah ini kita membangun kesadaran, rasa malu. Ya Allah, Engkau tidak pantas untuk dimaksiati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Terus apa yang harus kita taubat? Apa yang harus kita taubati? Apakah hanya sekedar dosa zohir, dosa kolbu, atau apa? Nah, mudah-mudahan ini menjadi closing kita ya, yang bisa kita bawa pulang Bapak Ibu sekalian. Tingkatan taubat. Jadi Bapak Ibu sekalian dimakan Allah, taubat itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana ketaatan itu bertingkat-tingkat, ya. Posisi surga aja bertingkat-tingkat. Masa taubat nggak bertingkat? Surga itu kan bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Bertingkat-tingkat. Sama seperti neraka bertingkat-tingkat sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, taubat juga ini Bapak Ibu sekalian bertingkat-tingkat. Taubat yang paling rendah ini ya, sebutannya kata para ulama kita taubatnya orang awam. Taubatnya orang awam. Gimana taubatnya orang awam? Taubatnya orang awam karena dia awam, dia nggak punya ilmu, dia hanya merasa berdosa ketika perbuatannya ini yang zohir tergelincir kepada maksiat. Ya, misalnya dia lihat yang bening-bening, astagfirullahaladzim. Ya, bertobat dia, apalagi? Ya dia mabuk-mabukan, tobat kepada Allah. Jadi kalau dia nggak melihat itu, dia nggak bermaksiat dengan misalnya tadi minum minuman khamar, ya, dia menjaga perbuatan itu, ya, jadi dia nggak butuh tobat. Makanya disebut sebagai tobatnya orang awam. Dia tobat ketika tergelincir kepada dosa-dosa zahir. Ya. Makanya disebut sebagai tobat yang paling rendah. Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, Nabi itu senantiasa bertobat kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Ya, bahkan disebutkan di dalam riwayat, ya, Rasulullah SAW memotivasi para sahabat Nabi untuk bertobat kepada Allah. Tubu ilallah fa inni astaghfirullah ya mi'ata marra fi kulli yaum. Jadi Rasulullah itu senantiasa bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah 100 kali. Itu Rasulullah, orang yang dimana tingkatan kesadarannya setiap saat, setiap tarikan nafas itu sering ingat Allah, mengingat Allah setiap saat, setiap apa yang beliau pandang. Lah kita ya, nggak sadar-sadar, udah dipanggil Allahu Akbar, nggak sadar. Ya. Terus kita masih merasa kalau nggak bermaksiat berarti kita nggak perlu tobat. Makanya disebut sebagai tobatnya orang awam, karena tingkat kesadarannya masih rendah. Ya. Dia masih melihat dosa itu. Dosa yang zohir-zohir tadi, dia nggak melihat bahwasanya justru keberadaan kita di dunia ini ketika kita lalai, kita tidak ingat Allah, itulah dosa terbesar seorang hamba. Kenapa orang bisa syirik?
menyekutukan Allah? Kenapa orang bisa bermaksiat kepada Allah? Kenapa orang bisa berzina? Kenapa ada orang yang mau tega mengambil yang bukan haknya? Karena dia nggak ingat Allah. Dia lupa kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi dosa terbesar seorang hamba itu sebenarnya di ghaflah, lalai, lupa. Ya. Makanya orang mohon maaf, ya, tega mengambil hak yang bukan haknya, mengambil hak orang lain. Ya, mohon maaf, naudzubillah, berzina, ya, mencuri, membunuh. Kenapa? Karena dia lupa diri, dia lupa kepada Allah. Kalau seandainya dia ingat Allah, dia nggak akan mau melakukan itu. Dia nggak akan mau, ya, pergi ke dukun. Dia nggak akan mau melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena dia sadar, dia tahu Tuhan, dia kenal Allah. Maka ketika hati itu lalai, itulah dosa terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini disebut sebagai tobatnya orang awam. Ya, dia selalu mengaitkan dosa itu dengan yang zohir. Kalau nggak berbuat yang zohir itu, berarti dia nggak berdosa, nggak butuh istighfar. Ya, sudah bagus, berarti dia kan sudah mulai sadar. Nggak apa-apa. Tapi itu bagi orang awam. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ngaji, yang sudah mulai taat kepada Allah, nggak pantas tobat cuma sampai di sini. Berarti kita masih merasa. Allah nggak suka dengan hamba yang merasa itu. Justru sebaliknya, Allah lebih senang kepada hamba yang merasa senantiasa berdosa. Karena kalau sudah merasa berdosa setiap saat, kesadaran dia sudah mulai naik tuh tadi. Ya. Ini taubatnya orang awam. Nggak apa-apa, ya, nggak disalahkan, nggak ada yang salah Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kekurangan ilmu. Orang awam itu kan karena dia nggak paham, dia nggak kenal Allah, dia nggak tahu ilmunya, maka dia cuman tahu bahwa kalau tergelincir kepada dosa zahir, tobat. Udah, nggak apa-apa, alhamdulillah udah tobat. Naik lagi satu level, ya. Tobatnya orang khusus nih, ya. Nah, ini nih Bapak Ibu sekalian, ya, sudah mulai merasa bahwa dosa itu ternyata bukan cuma dosa zahir. Ada dosa hati, dan ini yang paling berat. Hasad, iri, dengki, sombong, takabur, merasa lebih daripada yang lain. Dia merasa, ya Allah, ternyata dosa-dosa kolbu hamba banyak, ya Allah. Ya, kolbu ini senantiasa kotor. Maka dia beristighfar, taubat kepada Allah. Karena kolbunya dia tahu, kolbunya banyak dosa, banyak noda. Karena dosa itu tempatnya di kolbu. Allah menitik ketika kita terjatuh kepada maksiat. Yang Allah taruh titik hitam itu bukan di jasad kita, tapi di kolbu. Makanya kata Rasulullah, "Idza adznaba al-'abdu dzamban, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Ketika seorang hamba terjatuh kepada maksiat, maka Allah taruh titik hitam di dalam kolbunya. Jadi dosa kolbu ini jauh lebih berat daripada dosa fisik. Kalau dosa fisik kan terlihat. Kalau dosa kolbu enggak terlihat, tidak terasa. Bahkan ketika orang itu melakukan ketaatan kepada Allah, sedang ibadah kepada Allah, dia enggak akan pernah merasa ini. Karena dosa kolbu itu halus. Maka kita butuh kesadaran kepada Allah untuk mendeteksi penyakit-penyakit hati ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah mulai belajar, ketika Bapak Ibu sudah mulai mengaji, biasanya tingkatan kesadaran itu udah naik tuh. Maka dengan sendirinya kita bisa mendeteksi hati kita. Jadi ilmu yang kita pelajari ini bukan menunjuk orang, tapi tunjuk diri sendiri. Bukan nunjuk orang, tapi tunjuk diri sendiri. Karena pada hakikatnya ketika Bapak Ibu sekalian nunjuk orang, satu nunjuk gini pakai satu jari, itu kan yang sisanya jarinya ngadap ke kita semua.
Kecuali Bapak Ibu cara nunjuk orang begini. Ya ini mah apa yang Hitler Nazi ya apa sih? Ya. Jadi ketika kita nunjuk orang Bapak Ibu sekalian, itu 3 telunjuk ini sedang nunjuk diri kita. Jadi ilmu yang kita pelajari ini bukan untuk nunjuk orang, tapi tunjuk ke diri sendiri nih, yang banyak dosa, yang banyak salah, yang banyak maksiat. Maka kita senantiasa ya introspeksi diri kita, muhasabah, ya Allah. Ternyata ya saya banyak hasad kepada saudara saya banyak sombong kepada saudara saya. Hamba mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang tak terlihat ini, dari dosa-dosa kolbu. Ini berarti udah canggih nih. Ya insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, karena sadarnya udah naik. Ya. Dia udah mulai merasa selalu berdosa, udah mulai merasa selalu salah kepada Allah dengan dosa-dosa kolbu tadi. Yang paling canggih ini tobat yang paling tinggi, yaitu tobat dari ghaflah, kelalaian. Maka kita istighfar kepada Allah setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang dimana kita tidak ingat Allah, yang dimana kita lalai kepada Allah. Padahal tujuan hidup kita di dunia ini untuk apa Bapak Ibu sekalian? Bukan berarti tujuan hidup kita beribadah kepada Allah kemudian tidak boleh bekerja. Siapa bilang? Silakan bekerja. Justru selama kita di dunia, ya kita jadikan pekerjaan itu sebagai wasilah kita untuk dekat kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Tanda bahwa dunia itu jadi wasilah bagi kita untuk dekat kepada Allah, biasanya kita nggak pelit bersedekah. Karena kita sadar, kenapa orang pelit? Kenapa dia nggak mau bersedekah? Dia timbun sebanyak-banyaknya hartanya karena dia nggak sadar. Coba kalau dia sadar, oh iya, ini harta kan hanya titipan, ini jabatan hanya titipan, ini hanya dunia sementara, bukan hakikat hidup kita. Kita hidup bukan di sini, ini mah hanya tempat kita untuk lewat. Kalau orang yang sadar, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, dia sadar bahwa harta ini hanya titipan. Maka harta itu nggak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Dia jadikan sebagai sarana wasilah untuk dekat kepada Allah. Maka orang yang seorang hamba yang senantiasa ingat Allah, malah justru dia bekerja semakin semangat. Karena dia tahu ibadah sholatnya sedikit. Maka dia pengen menjadikan pekerjaan ini sebagai wasilah untuk dekat kepada Allah. Maka dia amanah. Dia tidak pernah berkhianat, tidak mau mengambil hak orang lain. Dia bersedekah kalau Allah lapangkan hartanya. Dia berbagi kepada sesama kalau Allah bukakan pintu rezekinya. Itu tanda kalau dia sudah mulai sadar dari kelalaian. Maka setiap saat dia taubat kepada Allah, ya. Sebelum sholat, setelah sholat, ya. Itu seharusnya kita bangun untuk kesadaran kita. Istighfar dulu sebelum sholat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sholat yang khusyuk itu nggak bisa diteorikan, tapi dirasakan. Seminar sholat khusyuk, aneh nggak percaya, nggak ada. Ya. Karena khusyuk itu amalan qalbu, bukan amalan fisik. Jadi orang khusyuk standarnya bukan Allah. Lama sekali dia takbir, imam udah ruku, sujud, dia masih begini. Apalagi putar-putar begini, nggak kelar-kelar. Ya. Nggak ada, khusyuk itu bukan begitu. Khusyuk itu amalan kolbu, berkaitan dengan kesadaran dia kepada Allah. Maka orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan, menggapai yang namanya khusyuk. Jadi sebelum sholat Bapak Ibu sekalian, ini salah satu cara kita, ya, supaya kita bisa khusyuk. Khusyuk itu kan amalan kolbu, rasa yang kita dapat dari hati, rasa yang kita dapat dari kolbu. Jadi khusyuk itu dirasakan oleh kolbu. Sedangkan taubat ini, ya, adalah pintu supaya kita bisa merasakan manisnya ibadah. Maka sebelum sholat Bapak Ibu sekalian, itu istighfar dulu. Minimal 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Jangan langsung main takbir. Ya.
Karena kita tahu, kita sadar, bahkan untuk sekedar mengangkat tangan kita untuk bertakbir, itu adalah kekuatan taufik dari Allah. Maka saya nggak pantas untuk sombong, ya Allah. Maka hamba mohon ampun kalau senantiasa selama ini merasa sudah banyak ibadah kepadamu. Allah nggak suka dengan orang yang merasa sudah banyak ibadah. Tapi Allah senang dengan hamba yang senantiasa merasa banyak dosa. Karena tadi itu kesadaran inabah, berarti dia gampang untuk balik kepada Allah, gampang untuk kembali kepada Allah. Nah, ini tobatnya para kekasih Allah, Nabi, Rasul, Wali. Kalau ini kita orang mukmin secara umum, ya. Kalau ini orang Muslim, ya, masih Muslim, ini mukmin. Ya. Dalam artian ini orang awam. Dia hanya memandang bahwa dosa itu hanya sekedar dosa zahir. Jadi kalau dia nggak melanggar aturan, ya dia nggak bermaksiat secara zahir, dia nggak mohon ampun kepada Allah, nggak taubat kepada Allah. Ya bagus kalau ini, tapi harus kita tingkatkan lagi. Masa iya kita udah setua ini, terus pemahaman kita begitu-begitu aja, dekat kepada Allah begitu-begitu aja. Masa kita nggak mau menjadi hamba khususnya Allah? Masa kita nggak mau dekat kepada Allah? Padahal Bapak Ibu sekalian, bahagia itu ya berdasarkan dekat jauhnya kita kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, kan Bapak Ibu yang bisa merasakan gimana? Setelah sholat ada nggak rasa bahagia? Ada. Ya. Beda dengan orang-orang yang tidak pernah sama sekali sholat, tidak pernah sama sekali berzikir kepada Allah. Itu beda. Ya. Ada rasa di dalam hati. Setiap ibadah itu ada rasa. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, masih lanjut nggak ini? Sampai jam 6 ya? Nggak apa-apa. Ya masih banyak materinya. Ya. Lanjut nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau lanjut, saya lanjutkan. 10 menit lah ya. Gimana? Nggak apa-apa ya? Baik. Nah, taubatnya orang awam itu juga dia misalnya kalau orang awam tadinya dia tidak beriman kepada Allah, ya. Mohon maaf ya, dia kafir, ingkar kepada Allah karena dia masih awam, maka taubatnya dia harus beriman kepada Allah, ya. Bagi orang fasik, orang yang terbiasa melakukan maksiat zahir, ya. Taubatnya dia apa? Taubatnya ya dengan berhenti melakukan kefasikan itu, melakukan maksiat zahir itu, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir nih ya, berkaitan dengan tingkat taubat ini. Kenapa taubat yang paling rendah ini adalah taubatnya orang awam? Pertama tadi, dia melihat dosa zahir. Dia hanya membatasi dosa itu seolah-olah dosa zahir. Padahal iblis dilemparkan dari rahmat Allah bukan karena dosa zahir. Ya. Dia kan taat kepada Allah, nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena sujud menurut dia hanya dipersembahkan kepada Allah. Gaya iblis gitu. Padahal dia nggak melihat perintah Allah. Ya. Dia nggak melihat perintah Allah. Yang memerintahkan dia untuk sujud ke Nabi Adam siapa? Allah. Dan sujud itu bukan sujud penyembahan, tapi sujud ihtiraman, sujud penghormatan ya kepada Nabi Adam. Dia nggak taat kepada Allah, dia sombong. Karena Bapak Ibu sekalian, iblis itu jauh lebih lama hidupnya daripada kita. Dia lebih duluan ada daripada kita. Ya. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Ya. Dia itu keturunannya, jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, ini kita buka dikit ya. Ada 3 kaum, 3 bangsa, tiga kaum yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan kita manusia atau Nabi Adam. Yang pertama, Banul Jan. Banul Jan itu nenek moyangnya atau nenek moyangnya jin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, karena mereka ini congkak, sombong, iri, dengki, hasut-hasutan sesama mereka, jadi Allah kiamatkan di bangsa mereka. Nggak ada satupun yang selamat. Setelah itu Allah menciptakan lagi satu kaum yang namanya Jan.
Nah, di sini iblis. Di sini iblis. Dulu dia bernama Azazil. Jan. Jadi di antara ya yang paling taat di bangsa Jan ini si iblis ini. Sejak dia dilahirkan, sejak dia diciptakan oleh Allah, paling taat. Bahkan di umur 7 tahun udah taat kepada Allah. Maka Allah kemudian merasa ini ibah kepada anak kecil ini. Jadi bangsanya ini sesama mereka sama, bunuh-bunuhan. Dulu mereka berfisik, ketemu fisik dulu Bapak Ibu sekalian. Mereka nggak amanah untuk menjaga bumi ini. Hancur dulu itu, perang dulu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada manusia yang suka perang, suka cari masalah, jangan-jangan, ya, jangan-jangan, ya. Perang mulu, tengkar mulu sesama mereka. Ya. Maka Allah murka, ini kok dikasih amanah, nggak beres-beres, udah dikiamatkanlah di bangsa mereka. Tapi sebelum Allah mengkiamatkan di bangsa mereka, Allah selamatkan si Azazil ini, iblis, diangkat ke langit. Ya. Diperintahkan ya malaikat Jibril untuk menjemput iblis ke langit. Langit itu tempatnya malaikat Bapak Ibu sekalian. Ya, sengaja Allah titipkan dia di langit supaya belajar dari malaikat cara beribadah kepada Allah, cara berzikir kepada Allah. Maka dari langit pertama sampai langit ketujuh dia sudah tahu tuh semua ibadahnya malaikat. Maka wajar dia menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah. 80.000 tahun Bapak Ibu sekalian dia ibadah kepada Allah. Gimana nggak sakti? Ya. Makanya dia sakti mandraguna tuh. Dia dekat, paling dekat kepada Allah, menjadi hamba khususnya Allah, khazin, ya, penjaga surga. Dulu yang menjaga surga dia. Makanya malaikat itu ya selalu meminta doa kepada iblis. Ya. Karena iblis ini merasa wah, ini udah dimintain doa sama malaikat. Ya. Doa aneh mustajab dong. Nah, dia sombong. Ya. Makanya dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada taubat ini. Orang awam itu dia masih melihat siksa neraka, ya. Ancaman neraka. Ya. Dia takut kepada neraka, bukan kepada Allah. Bagus. Ya. Kalau orang awam takut kepada siksa neraka, bagus. Ya. Kalau nggak ada yang dia takut, siapa lagi yang dia takut? Sedangkan Allah, dia nggak bisa lihat pakai mata ini. Orang kan biasanya akan takut ketika dia sudah kenal. Lah orang awam nggak punya perangkat untuk kenal Allah. Maka yang dia dengar siksa neraka begini, anak takut. Anak takut masuk neraka, bagus. Ya alhamdulillah. Ya, daripada nggak ada yang dia takut kan masalah. Ya, bagus. Tetapi bagi kita Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah mulai belajar, yang sudah mulai kenal Allah, yang sudah mulai taat kepada Allah, naikkan tuh tingkat rasa takutnya, bukan lagi takut kepada ancaman neraka, ya. Tapi taubat, ya, karena kan taubat itu perintah Allah. Kita kalau sudah menunaikan perintah pasti dapat cintanya Allah, minimal dapat pahala. Ya. Tubu ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan kita sholat, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk haji dan umrah, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Berarti kita tobat dapat pahala. Jadi ini versi yang kedua. Kita alhamdulillah kita tobat, motivasi kita dapat pahala, bagus, dapat surga. Tapi yang paling tinggi ya ini tobatnya para nabi dan rasul. Dia bertobat sudah nggak lihat lagi pahala, sudah nggak lihat lagi neraka, tapi dia tobat karena Allah tidak pantas untuk kita khianati. Kalau Bapak Ibu kualitas tobatnya seperti ini, Masya Allah. Ini udah sampai di sini. Ya Allah, hamba gak pantas bermaksiat kepadamu. Bukan karena hamba takut neraka, bukan karena hamba tidak ingin dapat pahala, tapi engkau tidak pantas untuk dimaksiati. Begitu banyak kebaikan yang engkau berikan kepadaku.
begitu banyak kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, maka engkau tidak pantas untuk dimaksiati. Oh, berarti tingkat tobat kita sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan ya dengan itu ya kita bisa menjadi hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan dari penyampaian ini ya ada satu dua yang masuk ke kita, yang mencerahkan ya, sehingga kita bisa amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, terkhusus dalam keseharian kita sebagai seorang hamba ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan, kita berikan 1-2 kesempatan kepada para jamaah sekalian untuk bertanya. Kalau nggak ada, kita tutup. Alhamdulillah. Ya. Fadhol, silahkan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah. Berarti nggak ada pertanyaan. Ya, itu menandakan bahwa Bapak Ibu paham. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lebih berkahnya pertemuan kita hari ini, ya, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Ya, berharap dengan doa kafaratul majelis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni kesalahan kita, Allah mengampuni kelalaian kita selama kajian. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah, yang keliru ya datang dari kejahilan saya, kebodohan saya, keterbatasan ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.